Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih hari ini sudah berhadir di kegiatan Pombel kita. Hari ini yang akan berbagi praktik baik adalah Bu Seli. Jadi Bu Seli ini mengikuti kegiatan Jambore GTK yang diadakan di Dirjen ya. Jadi Bu Seli mengikuti lomba itu GTK inovatif. Jadi praktik baiknya itu tentang pembelajaran diferensiasi di kelas. Judulnya Rame di Kelas Kami, yaitu ruang media digital di kelas kami. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan, mohon kalau ada yang bingung bisa ditanyakan dengan Bu Seli. Nanti boleh biar coba di kelas masing-masing karena ini bagus sekali tentang digital. Jadi kita mengenalkan digital kepada anak-anak. Ya, Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari Ulun. Terima kasih Bu Seli karena hari ini sudah mau berbagi praktik baik kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa mengapresiasi teman-teman, menginspirasi teman-teman supaya bisa mengikuti jejak Bu Seli. Jadi tahun depan Bapak Ibu semua bisa mengikuti kegiatan Jambore GTK karena ini nasional ya Bapak Ibu, tingkat nasional. Jadi diseleksi dulu tingkat kota, kemudian provinsi, baru ke tingkat nasional. Kalau rezeki Bu Hanpian ke Jakarta ketemu Pak Mas Nadim ya kalau masih ada. Oke, terima kasih. Itu saja. Salam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seli karena hari ini sudah mau berbagi praktik baik kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa mengapresiasi teman-teman, menginspirasi teman-teman supaya bisa mengikuti jejak Bu Seli. Jadi tahun depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rahmita Sari, Kepala Sekolah SD Samsudinur, teman-teman semua yang saya hormati dan juga saya banggakan. Terima kasih atas waktunya hari ini kita berkumpul di kegiatan komunitas belajar kita di Pombel ya, Manpower Pombel komunitas belajar. Semoga ya kurang dari 1 jam bisa ya selesai. Baik, izinkan saya hari ini mau berbagi praktek baik dari apa yang sudah saya lakukan di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan yang saya angkat topiknya yaitu mata pelajarannya di IPA, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Kemudian medianya itu namanya Rame di Kelas Kami. Tadi sudah disampaikan Ibu Mita, itu Rame di Kelas Kami itu kepanjangan dari ruang media digital kelas kami. Ya ini kepanjangannya, ruang media digital kelas kami. Saya yakin teman-teman bisa mengadopsi ini karena ini mudah aja buatnya. Dan kalau teman-teman kemarin yang sudah pernah ikut KHG sebelumnya, saya tahu lah ya, pernah dulu ada rak digital itu ya, rak buku digitalnya kurang lebih sama seperti itu. Cuma ini bedanya saya ganti namanya itu ruang media digital dan isinya adalah tentang materi sistem pernapasan pada manusia. Nanti kalau teman-teman mau ikuti di kelas berarti disesuaikan aja materinya di kelas masing-masing. Seperti itu. Izin saya lanjut dulu. Oh ya, sebelum lanjut ini teman-teman kita gerak-gerak dikit dulu deh ya. Dikit aja. Cari pasangannya dulu masing-masing. Pasangannya. Cari pasangan dulu. Jadi satu merah, satu putih ya. Pasangannya satunya namanya merah, satunya putih. Siapa pasangannya? Ini ada ya pasangannya. Oke, nanti kayak gini ya. Gini Bu, tangan
tentunya juga di bawah. Ini berhadapan, ya. Ini yang di atas ini pen genggam di bawah. Ya, yang ini di atas. Jangan pegangan tapi ini. Jangan pegangan dulu. Oke, ini siapa yang merah sama yang putih? Bapak merah, ujung rambut putih. Kalau saya nanti bilang merah, nanti yang merah cepet-cepet tangkap tangan yang putih cepet-cepet menghindar. Oke? Kalau saya teriak yang putih yang cepat-cepat menangkap tangan yang merah menghindar. Ya. Sudah tahu yang mana yang merah yang putih ya? Nanti kalau saya bilang merah, yang merah cepet-cepet tangkap temannya yang putih menghindar. Kalau saya nyebut merah, kalau saya sebut putih yang tangkap, merah menghindar. Jadi gini aja. Yang penting dia kalau nggak bisa nangkep ya sudah. Ya. Yang ini mah, yang merah siapa? Merah putih, merah putih, merah putih, merah putih, merah putih sesuai bajunya. Siap ya? Oke. Belum. Siap ya? Putih. Apa yang ditangkap? Putih. Ayo lagi. Iya. Iya, nggak kena lo. Bukan. Ayo, sekali lagi. Konsen, yo. Putih. Kenapa kah? Putih, kalau putih berarti putih yang nangkap, merah yang menghindar. Ya, sekali lagi. Siap ya? Kenapa disembunyiin tangannya? Kurang. Ayo. Merah. Merah yang nangkap, tapi ini malah menghindar. Merah yang nangkap, putih yang menghindar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekian dulu briefingnya. Baik, kita melatih konsentrasi sih ya. Oke, terima kasih. Izin melanjutkan dulu. Saya akan menyampaikan dengan alur STAR ya. STAR ini kepanjangannya situasi, tantangan, aksi, setelah itu refleksi ya. Pertama dari situasi ya. Situasinya yang pertama, kalau tadi ini berdasarkan di kelas saya ya. Yang pertama, sistem pernapasan manusia itu merupakan materi yang baru di kelas 5. Kemudian masih bersifat abstrak bagi murid saya di kelas. Kemudian selanjutnya untuk berbagai kebutuhan belajar belum terakomodasi secara optimal ya, seperti yang teman-teman pelajari sebelumnya mungkin juga pernah ada teman-teman selain guru penggerak ada yang sudah pernah belajar juga ya di PMM mengenai kebutuhan belajar murid ya. Kebutuhan belajar murid itu kan ada 3 ya. Ada kesiapan belajar ya, kemudian ada minat belajarnya murid, dan ada profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar ini biasanya mengenai kesiapan murid kita misalnya dalam hal pemahaman, dia masuk tingkat yang mana dari tingkat pemahamannya, apakah sudah cakap, mahir, atau mungkin perlu intervensi. Itu kesiapan belajar. Kemudian dari minatnya, kalau minat belajar itu berarti anak itu senangnya gimana kalau di kelas misalnya, senangnya rame kah, belajar sambil bermain, minatnya apa yang dia sukai, atau minat tentang pelajaran tertentu mungkin ya. Nah, kemudian kesiapan belajar yang terakhir itu profil belajar. Nah, profil belajar di sini
gaya belajar itu masuk di dalam profil belajar ya, kayak gaya belajar yang visual, auditori, dan kinestetik itu kan gaya belajar ya, teman-teman kan sudah tahu itu masuk di bagian profil belajar murid. Selain itu apa profil belajar? Misalnya presensi dari kebiasaan mereka belajar di rumah, misalnya dia terbiasa dengan keramaian atau tempat yang hening atau cahaya yang cukup atau agak redup seperti itu masuk ke profil belajar juga, profil belajar murid. Kemudian situasi yang ketiga yaitu guru sebagian besar mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kalau ini saya ambil situasi yang ada di sekolah kita ya. Saya tahu kalau teman-teman di sekolah kita ini sebagian besar mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran, semuanya bisa manfaatkan. Jadi insya Allah saya yakin ini bisa teman-teman pakai di kelas dan mudah bisa diadaptasi. Selanjutnya ini tantangan yang saya hadapi ya dalam menjalankan praktik baik ini. Yang pertama yaitu manajemen waktu untuk membuat strategi pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran berdiferensiasi ya. Teman-teman ini mungkin sudah tahu juga kalau pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 ya, ada konten, proses dan juga produk. Kemudian pada saat kita melakukan pembelajaran di kelas kita perlu ada variasi ya, maksudnya biar anak-anak itu gak bosan dengan itu saja, monoton dengan pembelajaran yang itu saja. Berarti kita perlu ada variasi. Dan kalau kita mau buat variasi itu kan kita perlu waktu ya untuk mencari ide, cari referensi, dan kalau saya itu perlu ada manajemen waktu dari kita, dari saya, dari teman-teman juga untuk bisa meluangkan waktu mencari ide untuk membuat variasi pembelajaran. Kemudian tantangan berikutnya itu kita perlu berbagi praktik baik dalam pengimplementasiannya ya. Kenapa praktik baik ini perlu kita lakukan ya? Kan biar kita ini kalau ada sesuatu yang baik di kelas kita bagikan itu biar rekan-rekan yang lain juga bisa ikut apa yang kita lakukan selama itu baik bagi murid-murid kita ya. Jadi ini nggak tertutup kemungkinan buat saya saja, tapi teman-teman lain kalau punya praktik baik nanti di kelasnya silakan dibagikan di komunitas belajar ya. Oke, selanjutnya aksi. Ini adalah aksi yang saya lakukan untuk melakukan tadi ya, mengatasi untuk melihat dari situasi dan tantangan tadi. Jadi aksi yang saya lakukan yaitu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, konten, proses dan juga produk. Lalu bagaimana yang saya lakukan di kelas saya untuk topik ini ya? Topik ini selanjutnya saya jabarkan di aksi. Yang pertama ini diferensiasi konten. Jadi tadi saya punya media tadi namanya Rame di Kelas Kami, itu kepanjangannya Ruang Media Digital Kelas Kami, itu akronimnya ya. Kemudian diferensiasi konten di sini saya memfasilitasi murid belajar sistem pernapasan dengan media Rame di Kelas Kami, yaitu ruang media digital kelas kami yang berisikan link-link materi sistem pernapasan. Jadi linknya itu isinya selesai. Baik, izinkan saya hari ini mau berbagi praktek baik dari apa yang sudah saya lakukan di kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan yang saya angkat topiknya yaitu mata pelajarannya di IPA, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Kemudian medianya itu namanya Rame di Kelas Kami. Tadi sudah disampaikan Ibu Mita, itu Rame di Kelas Kami itu kepanjangan dari Ruang Media Digital Kelas Kami. Ya, ini kepanjangannya Ruang Media Digital Kelas Kami. Tentang sistem pernapasan pada manusia, karena yang saya angkat topiknya adalah itu sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini adalah gambar dari media yang saya buat. Ruang medianya itu, jadi saya buatnya di Canva, teman-teman. Teman-teman pasti sudah bisa semuanya di Canva. Ya, buatnya itu di Canva, jadi bisa teman-teman sesuaikan. Teman-teman itu mau buat inovasinya itu mau ruangan atau mau buku atau benda apapun itu di kelas terserah ya. Tergantung kreativitas dan inovasi
Kemudian, nah di sini di bagian yang komputer itu kan ada tulisan sistem pernapasan pada manusia. Itu saya taruh link video pembelajarannya. Kemudian ada gambar poster organ manusia itu. Di situ saya masukkan link, isinya adalah poster gambar isinya sistem pernapasan manusia. Kemudian ada rak buku di situ. Rak bukunya saya masukkan link, isinya adalah artikel tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi anak-anak pada saat diberi ini mereka memilih sendiri mana yang mereka lebih sukai atau mereka merasa lebih paham untuk memahami pelajaran sistem pernapasan pada manusia. Misalnya saya lebih suka nonton video, mereka akan lebih buka di videonya. Jadi anak-anak ada yang buka videonya, ada yang buka artikel, kemudian ada yang buka posternya juga ya sebelah sana. Kemudian yang paling bawah ini saya selain ada media digital, saya juga ada alat peraga sederhana juga yang saya tampilkan ke anak-anak, yaitu alat peraga sederhana organ pernafasan manusia yang saya buat dari botol minum bekas ya, ada di bagian bawah ini. Minum bekas, balon, plastisi, sedotan. Itu untuk simulasi sistem pernapasan manusianya ya secara sederhana. Ini untuk mengakomodasi anak-anak yang memang dia suka bergerak ya, suka praktek secara langsung. Jadi saya akomodasi juga melalui alat peraga yang sederhana juga. Ini diferensiasi konten. Kemudian diferensiasi proses. Nah, sebenarnya nih teman-teman, saya yakin ini sudah sering dilakukan, apalagi teman-teman yang misalnya ada kelompok, mungkin ada kelompok terus data ke tempat kelompok-kelompok di kelasnya itu, kemudian memberi penjelasan, memberikan bantuan ke muridnya. Itu sudah termasuk dalam diferensiasi proses ya. Jadi kita memberikan bantuan kepada murid kita secara bertahap ya, mulai dari misalnya awal-awalnya kita sering kasih bantuan lebih banyak, kemudian perlahan-lahan semakin sedikit, kemudian akhirnya kita bisa tinggalkan dia secara mandiri ya setelah dia paham. Biasanya ini berkaitan sama tugas biasanya di kelas atau penjelasan tentang materi ya. Biasanya kan ada anak-anak yang perlu bantuan lebih banyak ya kan, ada yang anak-anak yang dia sudah mandiri terlebih dahulu. Nah ini diferensiasi proses atau scaffolding ya. Selanjutnya ini ada diferensiasi produk. Nah untuk diferensiasi produk saya memberikan kebebasan bagi murid-murid di kelas saya dalam mendemonstrasikan apa yang mereka pahami tentang sistem pernafasan pada manusia. Jadi saya bebaskan apakah mereka mau buat video atau mungkin mau rekaman suara, gambar, poster atau berupa tulisan, itu saya bebaskan. Tapi memang tidak ada yang mau buat video ya. Jadi ini yang mereka pilih, jadi rata-rata ada yang buat gambar, ada yang tulisan ya, ada juga yang mau menyampaikan juga secara langsung di depan, ada yang buat poster-poster ini, ada juga yang buat peta konsep sebelah sana ya. Jadi ini beda-beda semua. Ini tergantung minat dan kreativitas dari murid-murid kita. Oke. Baik, selanjutnya ya ini refleksi ya, ini refleksi alur R star tadi ya. Yang terakhir ada refleksi. Jadi dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan ini dalam mata pelajaran IPA sistem pernapasan manusia, menggunakan rame di kelas kami itu berjalan dengan efektif, lancar dan menyenangkan bagi murid ya, karena murid-murid terlibat langsung dan mereka bisa mengeluarkan ide-idenya ya dari hasil belajarnya mereka sesuai dengan tingkat pemahamannya masing-masing. Kemudian berbagai kebutuhan belajar murid dapat dilayani dengan baik dari kegiatan diferensiasi yang saya lakukan ini, belajar diferensiasi yang saya lakukan. Baik, ini sudah terakhir ya Bapak Ibu, ini sudah sampai refleksi. Selanjutnya adalah terima kasih ya Bapak Ibu. Ini adalah praktek baik yang saya lakukan di kelas saya.
Bagi teman-teman ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, persilahkan. Adakah? Mungkin ada yang mau berbagi juga, mungkin saya pernah di kelas juga berdiferensiasi. Teman-teman sudah semua ya berarti ya? Sudah pernah ya? Diferensiasi proses pernah? Proses itu sering sebenarnya ya. Diferensiasi konten pernah ya, rumah muda. Yang lainnya pernah? Konten pernah? Berika pernah? Konten ya. Diferensiasi produk pernah? Produk pernah juga, sudah ibu ini sudah pernah produk. Baik, mungkin ada tanggapan atau ada yang mau berbagi juga mengenai diferensiasi yang pernah dilakukan di kelas? Silakan. Ya. Tadi apa mau bertanya ya, misalnya tadi kan awal dari apa ya, yang konten dan situasi ini kan untuk kelas tinggi, maksudnya pembelajaran yang melalui media digital ini kan untuk kelas tinggi kan. Kalau seandainya ada nggak persamaannya kalau untuk kelas rendah, jadi tidak menggunakan HP, apakah mungkin bisa HP dulunya aja atau bagaimana, atau dengan video-video pembelajaran aja tapi digunakan seperti ini ramai di kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Ulfa ya. Baik, bertanya tadi ya Bu ya, bagaimana jika di kelas rendah ya pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi konten ya untuk yang ini tadi, kira-kira bisa nggak? Karena ini tadi filenya bentuknya PDF ya Bu ya, saya bagi di grup WA, kemudian mereka buka file PDF-nya itu, berarti artinya mereka bawa HP, dan memang nggak semua yang bawa HP, hanya sebagian. Jadi teman-teman yang lain lihat temannya yang bawa. Nah, tentunya untuk di kelas rendah, apalagi kelas 1 itu saya rasa belum bisa ya Bu ya kalau untuk bawa HP di kelas. Kalau untuk sama persis seperti ini, menurut saya belum bisa, karena kan ini bawa HP anak-anak. Nah, tapi kalau Ibu mau, Bu Ulfa mau melakukan diferensiasi konten di kelas, itu bisa Bu, tapi tidak seperti ini. Berarti yang mau Ibu lakukan berarti Ibu menyediakan langsung. Berarti Ibu bawa proyektor, Ibu menyediakan langsung bentuk videonya, pembelajarannya sudah ada, mereka tinggal tonton. Kemudian kalau gambar berarti bisa gambar, misalnya sudah gambar langsung yang ditampilkan ini itu ya ada, ya bisa biar tampilkan secara langsung kertas gitu, atau gambar yang di proyektor bisa juga. Atau kemudian untuk yang mengakomodasi anak-anak yang suka gerak-gerak itu biar bisa nanti misalnya mereka gambarnya itu pian taruh, misalnya kan ada 4 atau 5 gambar, jadi mereka berpindah gitu, habis dari sini ke sini ke berputar gitu, bergantian setiap 5 menit gitu. Jadi mereka kan ada aktivitas kan, atau misalnya pian ada kegiatan yang memang harus membutuhkan praktek, itu juga bisa pian lakukan ya. Jadi kalau untuk digitalnya itu berarti pian yang menyediakan langsung gitu ditampilkan. Jadi nggak anak-anak yang bawa HP. Saya rasa kalau bawa HP mungkin dari kelas 4 ya baru mulai bisa. 4 belum ya, 5, 6 aja. Kelas 1, 2, 3 belum ya, 4 belum ya Bu ya. Berarti 4 belum. Tempat Mbak Meli belum juga ya, HP belum. Jadi kalau HP itu biasanya saya ada kesepakatannya di kelas, dan selalu saya infokan ke orang tua murid kalau pada saat pembelajaran harus bawa HP. Jadi memang nggak setiap hari. Jadi pada saat pembelajaran ini saya infokan dulu di grup anak-anak mau belajar. Jadi dipersilakan dibawa HP-nya, kemudian akan pembelajaran di kelas. Dan ada kesepakatannya hanya sebatas untuk belajar dan menghubungi orang tua. Jadi kalau ada teman yang melapor misalnya, Bu, ini lagi main, itu biasanya saya sita sih ke depan sini, pulang baru saya kembalikan gitu. Biasanya kesepakatannya memang sudah kesepakatan dari awal, harus ada kesepakatan dari awal.
Terima kasih. Biasanya yang saya praktekkan di kelas itu menonton video ya, menonton video itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya perlihatkan gambar, dan yang ketiga silakan membaca teks. Nah, pada saat saya memperlihatkan video, semua anak itu menonton video. Kemudian memperlihatkan gambar, semuanya anak melihat gambar. Pada saat membaca, semuanya anak membaca. Kalau kita fokuskan anak yang lebih senang video, silahkan nonton video, karena kan cuma satu arah di layar aja, tidak pakai HP. Kalau yang seperti itu, maksud saya hanya mereka memahami saja, memahami dari materi pembelajaran, yang memahami di video, mungkin mereka akan lebih fokus ke video. Bagi mereka yang memahami di teks, mungkin fokus membaca di teks dan pada gambar. Nah, maksud saya itu pada hasilnya yang saya bebaskan seperti Bu Sally itu, anak-anak maunya seperti apa? Mau bikin poster silakan, mau buat tulisan silakan, tapi rata-rata anak itu apa ya? Tidak bisa mengekspresikan dirinya untuk misalnya dia membuat poster atau apa. Sebaiknya menurut Bu Sally itu, apakah harus saya kategorikan ini auditory, ini kinestetik, ini apa harus saya kelompokkan gitu kan? Sebaiknya itu seperti apa? Oh, yang kinestetik yang seperti ini aja ya nak ya dikerjakan. Kalau audio lebih baik dia di video yang dia fokuskan. Sebaiknya itu seperti apa? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rika sudah berbagi, dan ada pertanyaan juga ya Bu ya. Sebenarnya tadi sepertinya lebih ke diferensiasi produknya ya Bu ya. Sebaiknya seperti apa? Tadi pertanyaannya, apakah anak-anak itu harus dikelompokkan sesuai gaya belajarnya itu? Sebenarnya itu tidak ya Bu ya. Sebenarnya itu adalah miskonsepsi. Kita nggak boleh mengelompokkan anak itu sesuai gaya belajarnya. Ya misalnya ini kelompok visual, kinestetik, atau auditor itu ternyata itu tidak boleh. Saya juga pernah terjadi kan itu pada saya, dan ternyata itu adalah miskonsepsi. Jadi hal seperti itu kita mau mengelompokkan anak-anak sesuai dengan gaya belajarnya itu tidak diperbolehkan ya, karena itu dianggap kita itu kayak kita tuh kayak ngejudge anak, kamu tuh visual, udah kamu tuh visual aja. Padahal anak-anak itu bisa, minatnya itu kadang-kadang bisa berubah. Ya, jadi makanya pada saat saya memberikan yang media digital ini juga silakan apa yang kalian sukai. Jadi anak-anak itu nggak cuma lihat video aja. Jadi memang dia ada yang buka video pembelajaran, ada juga yang buka poster. Ada yang buka poster, ada juga yang buka artikelnya juga membaca, ada juga yang dia buka tiga-tiganya. Kayak gitu. Kemudian yang tadi jadi permasalahan tadi di diferensiasi produknya ya Bu ya, mereka bingung mau membuat apa gitu tadi akhir. Tidak bisa mengekspresikan apa Ini waktu itu boleh tahu nggak? Waktu itu Ibu Bu Rika instruksinya ke anak-anak seperti apa? Membuatnya apa? Ini materi yang sudah Ibu berikan berupa video, teks bacaan sama gambar. Silahkan anak-anak memberi kesimpulan materi apa yang hari ini sudah diberikan. Entah itu dengan presentasi, entah itu dengan gambar bagi yang malu berbicara, atau hanya dengan mereka rombongan, misalnya rombongan dia berani satu kan biasanya anak itu. Nah, membiasakan anak itu aktif untuk memberikan hasil yang dia dapat itu agak sulit. Dan sebenarnya ya pada kurikulum ini memang kita tidak boleh memaksakan anak. Kalau memang dia tidak mampu, ya sudah kan, hanya seperti itu aja biasanya yang saya lakukan. Tadi instruksinya berarti membuat kesimpulan ya Bu ya. Jadi silahkan kalian membuat kesimpulan tadi tentang apa tadi Bu? Materi yang dipelajari hari ini. Materinya waktu itu materinya apa Bu? Misalnya masalah apa ya misalnya. Ya pokoknya materinya, kesimpulannya. Kadang-kadang anak-anak ini bingung Bu, kesimpulan itu apa gerak. Kadang-kadang tuh ada anak yang nggak tahu apa ya maksudnya kesimpulan itu. Berarti kita juga harus sambil sampaikan juga ke anak-anak. Maksudnya itu kalian misalnya merangkum atau meringkas hal-hal yang penting yang kalian dapat dari apa yang sudah kalian pelajari tadi. Misalnya tadi kamu apa yang kamu buka? Saya lihat video tadi Bu misalnya. Nah yang dari video tadi apa hal-hal penting yang bisa kamu dapetin? Nah itu Bu,
silakan kamu sampaikan, boleh kamu tulis, boleh kamu gambar, boleh misalnya, atau kamu mau buat video, atau kamu menyampaikan langsung di depan, boleh gitu. Jadi kita tuh lebih, dia memang harus lebih menuntun sih, bukan anak dituntun lagi supaya dia lebih paham, supaya terarah. Jadi kita mau aktif semua, tapi kan ada yang kita tidak bisa berarti kita kasih umpan balik lagi ke anak-anak. Ada nggak yang masih belum jelas dari tugas yang ibu sampaikan, gitu kan? Misalnya mereka ada yang silakan sampaikan apa yang baru biar lebih jelaskan lagi, lebih lanjut gitu. Iya, dituntut. Iya. Kadang-kadang ada memang ada anak-anak yang belum tahu kesimpulan itu apa. Karena kan kelas 5 juga ada, Bu, kesimpulan itu apa, memang ada yang nggak tahu kesimpulan itu apa. Oke, terima kasih Bu Rita. Lagi teman-teman melirik ke sini. Tidak ada kan? Sini ada kan? Rumah muda mau kan berbaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali ya untuk diferensiasi. Tapi diferensiasi ini apakah harus ketiga-tiganya atau boleh salah satunya? Kalau Ulun semalam pernah praktek, tapi di kelas sih kemarin Ulun bisa sih semuanya kayak tadi. Cuman kalaunya ya karena PJOK ini praktek kan ya Bu. Jadi tapi kadang-kadang kalau bisa jual ya tadi nggak bisa ketiganya, apa bisa salah satunya aja, gitu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mahmudah. Jadi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini, teman-teman boleh salah satunya aja ya. Kalau teman-teman memang diferensiasi proses saja boleh, atau kontennya saja, atau boneka saja boleh. Yang penting teman-teman sudah berupaya, sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid kita. Jadi nggak masalah kalau misalnya pembelajaran berdiferensiasinya itu hanya satu saja, itu nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak apa-apa. Oke, ada lagi teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, saya ke mungkin ada tanggapan dari Ibu Minta. Terakhir penutup, kok bukan dari penutup. Ada nggak Pak? Kalau ada teman-teman nih, ayo mumpung sebelum ke Bu Minta. Bu Meli ada kan? Buni nih, Buni. Oke. Pak Didi kayaknya mau ngomong nih. Pak Didi kan? Buka-buka mulut ya. Baik, saya kasihkan dulu kita ada. Langsung ya. Dari sini bisa juga. Dari sini jauh. Dari sini banget. Depan aja. Ya, terima kasih Bu Seri tentang pembelajaran diferensiasi. Terus sekali apa kata yang dikatakan Bu Seri tadi, dan luar biasa mengapresiasi teman-teman Dewan Guru yang sudah melakukan diferensiasi di kelasnya, terutama juga Bu Seri, sampai ada inovasi yang mengenalkan digital seperti itu. Jadi teman-teman rekan guru boleh meniru, boleh mengadopsi, kalaupun tidak digital boleh, tidak mesti digital, karena Bu Seri ini kan latarnya GMT, iya gitu ya, pokoknya Google Master Trainer. Nah, jadi memang dunia digital seperti itu. Jadi teman-teman kalau yang mau mengadopsi boleh yang lain. Dan untuk diferensiasi sendiri, benar kata Bu Sari tadi, satu hari itu boleh hanya satu diferensiasi, tidak mesti harus ketiga-tiganya. Dan sebenarnya diferensiasi itu luas ya, kalau ulun memahami tentang
luas, tidak hanya konten, produk, dan proses. Tetapi diferensiasi yang ulun pahami itu adalah sesuatu yang berbeda setiap hari. Sesuatu yang berbeda. Misal, hari ini kita belajar di kelas, besok kita belajar di luar. Itu sudah termasuk diferensiasi. Hari ini kita menggunakan media gambar, besok kita langsung besok kita misalkan menonton video, besoknya lagi kita langsung ke tempatnya. Itu juga termasuk diferensiasi. Artinya di setiap hari itu ada yang berbeda daripada yang biasanya. Nih, jadi tempat duduk pun, misalkan hari ini kita menghadap ke papan tulis semua, besok kita huruf U, besoknya lagi kita berkelompok. Itu sudah termasuk diferensiasi pemahaman ulun ya. Jadi tidak terikat pada konten, proses, dan produk saja. Jadi sesuatu yang berbeda itu sudah masuk diferensiasi. Jadi ulun nak ada kontennya hari ini, tetapi dia bawa kanakan ke muka, lihatin nak daun-daun, misalkan ini bentuknya apa, itu sudah masuk diferensiasi konten. Jadi tidak mesti harus yang melihat video, tidak harus yang buat pian menyediakan artikel atau gambar, itu tidak harus. Jadi yang mana pian nyaman membuatnya media atau sesuatu, itu pian aplikasikan di kelas, asalkan setiap hari itu ada yang berbeda, bervariasi. Itu jadi diferensiasi kalau pemahaman ulun itu adalah sesuatu yang berbeda setiap hari. Jadi anak itu tidak bosan di kelas. Hari ini ibu ngapain lagi ya? Hari ini ibu ngapain lagi ya? Apa yang dibawa ibu hari ini? Jadi itu. Jadi betul sekali kata Bu Shelly, itu diferensiasi. Itu secara umumnya ya. Mungkin secara luasnya ulun mengartikannya yang seperti tadi. Boleh teman-teman sambil bereksplor. Jadi tidak hanya murid yang eksplor, buhan dia juga harus mengeksplor apapun yang ada di sekitar kita. Jadi jangan terfokus yang tidak ada. Misalkan nih, kita mau mengambil digital, tapi Bu Ai kita udah bisi Chromebook, TV sebutingannya, LCD cuma satu di sekolah. Jadi pian eksplor lah. Pian tingkatkan kreativitas pian. Jadi jangan terpaku pada yang tidak ada, tetapi manfaatkan yang ada. Kalau kita berfokus pada kekurangan, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berubah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tetap semangat semuanya. Niatkan semua yang kita lakukan di sekolah ini adalah untuk murid. Jadi apapun yang terbaik untuk murid, mari kita lakukan sama-sama. Kalau biar perlu bantuan, teman-teman yang lain siap membantu. Bu Shelly siap bantu, Pak Sur siap, Pak Gani juga siap ya Pak Pegan. Terima kasih. Itu saja dari ulun. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdiferensiasi tadi tidak terfokus hanya pada diferensiasi yang saya sebutkan tadi, tapi pada saat kita melakukan pembelajaran yang berbeda setiap harinya itu juga termasuk berdiferensiasi ya Bapak Ibu, karena kita membuat variasi di dalam pembelajaran berdiferensiasi kita. Ya, semoga teman-teman saya yakin juga bisa mengembangkan ini jauh lebih baik lagi dari apa yang saya lakukan. Ya, bismillah kita semua pasti bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi demi murid kita. Oke. Baik, sekian dari saya. Salah yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.